Hai, kembali lagi di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan lanjut bahas alur cerita dari seri Gensoki. Dan sebelum kita mulainya, seperti biasa, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan setelah Takahisa dan Masato dibawa ke ruang makan. Saat ini Miharu membawa Aki untuk masuk ke dalam kamarnya. Dan di dalam kamar mereka berdua kemudian memulai pembicaraan mereka, di mana Aki mulai mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat sebelumnya, yang mana hal itu seperti dia telah mengkhianati Miharu. Terlebih Aki juga telah memaksa supaya Miharu bisa bersama dengan Takahisa. Di samping Aki, Miharu dengan tenang masih mendengarkan cerita Aki. Dan setelah beberapa saat, Miharu pun mengatakan bahwa dia tidak suka Takahisa sebagai lawan jenis. Kali ini Miharu mengatakan perasaannya dengan sangat jelas. Sementara Aki yang mendengar itu hanya bisa terdiam mengangguk saja. Dan Aki kemudian mengatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Karena Aki sebenarnya tahu bahwa Miharu telah menyukai orang lain, yang mana orang itu adalah Amakawa Haruto. Mendengar perkataan Aki, Miharu kemudian mulai mengingat tentang Haruto di saat dia masih kecil. Tetapi entah mengapa Miharu merasa bahwa ada pria lain yang dia sukai juga. Namun saat dia mencoba mengingat pria itu, bayangan pria itu entah mengapa tiba-tiba menghilang. Dan hal itu membuat Miharu menjadi nampak terlihat linglung. Melihat Miharu, Aki pun bertanya apakah sudah terjadi sesuatu. Mendengar itu, kesadaran Miharu akhirnya kembali lagi. Dan Miharu lalu menjawab bahwa dia hanya sedang mengingat Haruto saja. Biasanya Aki akan marah jika mendengar nama Haruto. Akan tetapi Aki saat ini malah mengatakan bahwa dia sudah tidak membenci Haruto lagi. Sejak orang tua mereka bercerai, Aki menjadi sangat membenci Haruto. Namun akhir-akhir ini Aki mulai sadar bahwa kebenciannya itu tidak memiliki alasan. Selain itu, di masa lalu Aki juga pernah mencoba membuat Miharu supaya terus bersama dengan Haruto. Namun sejak kepergian Haruto, Aki menjadi terobsesi untuk menjadikan Takahisa menjadi pengganti Haruto. Padahal hal itu adalah tindakan yang tidak benar. Sebenarnya Miharu sudah sadar akan perbuatan Aki itu. Akan tetapi ada satu hal lagi yang membuat Miharu menjadi marah kepada Aki. Dan Miharu lalu bertanya apakah Aki tidak menganggap dirinya sebagai kakaknya sendiri. Padahal Miharu sudah menganggap Aki sebagai adiknya sendiri. Mendengar itu, Aki pun akhirnya mulai menjadi nampak panik. Akan tetapi Miharu kemudian mengatakan bahwa dia juga saudaranya Aki. Jadi sebagai kakak, Miharu akan marah jika Aki sampai bersikap egois. Mendengar itu, Aki pun meminta maaf sambil berterima kasih kepada Miharu. Sementara Miharu terus memeluk Aki yang saat ini sedang menangis dengan terseduh-seduh. Hingga akhirnya Aki pun tertidur di dalam kamar Miharu. Dan kemudian setelah itu Miharu kemudian memutuskan untuk segera menemui Satsuki. Sementara itu di ruangan lainnya, Satsuki baru saja selesai menjelaskan situasi ini kepada Koki dan Kayako mengenai hubungan antara Takahisa dan juga Aki. Dan tak lama setelah pembicaraan mereka selesai, Miharu ternyata sudah datang untuk menemui mereka. Dan Miharu juga memberitahukan bahwa dia juga sudah selesai berbicara dengan Aki. Mendengar itu, Satsuki pun nampak terlihat senang. Dan Satsuki juga berpikir bahwa Aki sebaiknya harus menginap di mansion ini. Sementara untuk Takahisa, Satsuki sendiri yang akan memberitahunya untuk tidak ikut menginap di dalam mansion ini. Mendengar itu, Miharu pun kemudian berterima kasih kepada Satsuki. Dan lalu pada malam harinya, pesta makan akhirnya diadakan di dalam mansion. Dan baik Takahisa maupun Aki juga ikut di dalam pesta makan malam itu. Namun karena hari sudah terlalu malam, Satsuki kemudian memberitahu Takahisa bahwa Aki akan menginap di dalam mansion ini.
Sementara untuk Takahisa akan tetap tinggal di kamar tamu yang ada di istana. Mendengar itu, Takahisa berubah menjadi nampak gelisah. Namun Satsuki lalu mengatakan bahwa laki-laki memang tidak diperbolehkan menginap di mansion ini. Mendengar itu, Takahisa pun beralasan bahwa bukankah Koki dan Masato juga ada di dalam mansion ini. Yang mana bukankah itu lebih nampak seperti mereka belum percaya kepada Takahisa saja. Mendengar itu, Liliana kemudian mulai menenangkan Takahisa dan dia lalu mengatakan bahwa dia akan tidur di dalam kamar tamu juga. Jadi Takahisa masih bisa berbicara dengannya jika dia ingin ada teman untuk mengobrol. Mendengar itu, Takahisa hanya bisa mengangguk saja. Dan setelah 1 jam berlalu, Takahisa saat ini hanya duduk sendirian di dalam bangku yang ada di dalam kamarnya. Saat ini Takahisa sedang memikirkan tentang apa yang sudah dia lakukan di masa lalu, di mana dia menjadi merasa bingung mengapa dia bisa sampai memaksa Miharu di masa lalu. Alasan Takahisa menculik Miharu di masa lalu adalah karena Miharu memilih Ryo daripada dirinya. Yang mana bagi Takahisa, Ryo adalah pembunuh yang menipu semua orang dengan bersikap seperti orang yang baik. Namun semenjak Ryo menjadi transenden, Takahisa juga kehilangan ingatannya tentang Ryo. Jadi dia juga melupakan alasan terbesarnya mengapa dia bisa sampai patah hati. Takahisa masih sangat menyukai Miharu. Dan dia juga tahu bahwa jika dia terlalu terburu-buru, ada kemungkinan besar bahwa Miharu akan menolak dirinya. Meskipun menurut Takahisa, dia adalah pria yang paling dekat dengan Miharu saat ini. Memikirkan ini, Takahisa kemudian bertekad untuk tidak terlalu mengkhawatirkan masa lalu lagi, karena dia harus membuat Miharu untuk melihatnya lagi. Sampai saat ini, Takahisa masih belum menyerah kepada Miharu. Dan selama semalaman, Takahisa memiliki kegembiraan untuk memulai bersama Miharu lagi. Sementara itu, di dalam kapal pengungsian Restoration, Hiroki saat ini akhirnya terbangun dari pingsannya. Di mana Rowana yang melihat itu langsung bertanya apakah Hiroki masih merasakan rasa sakit. Mendengar itu, Hiroki pun mengatakan bahwa dia tidak apa-apa. Tetapi Hiroki kemudian bertanya tentang apa yang terjadi. Karena Hiroki mengingat bahwa dia sudah kalah dalam pertempuran sebelumnya. Yang kemudian hal itu dijawab Rei bahwa sesuatu yang menakjubkan sebelumnya telah terjadi. Karena di saat kapal terbang dari danau, ada ular berkepala 8 yang muncul dan menghadang pasukan musuh. Dan hal itu adalah teknik yang sama dengan teknik milik Hiroki. Mendengar itu, Hiroki pun menjadi nampak cukup terkejut. Tetapi Rowana yakin bahwa Hiroki lah yang mengeluarkan teknik itu sebelumnya, meskipun Hiroki tidak sadarkan diri. Yang mana berkat itulah mereka semua bisa kabur dari serangan musuh. Namun meskipun mendapatkan pujian, Hiroki saat ini tidak terlihat senang sedikit pun, karena dia masih mengingat tentang kekalahannya melawan Renji. Dan Hiroki lalu bertanya tentang apa yang terjadi pada Restoration setelah ini. Meskipun ada begitu banyak orang yang berhasil dievakuasi, namun Hiroki tahu bahwa mereka akan segera menghadapi situasi yang sulit. Terlebih jika kerajaan Kalark sampai menolak mereka, maka mereka tidak akan memiliki tempat yang akan dituju lagi. Melihat Hiroki, Rowana dan Flora nampak saling menatap satu sama lain. Dan setelah menarik nafas, Flora pun mengatakan bahwa dia yakin semuanya akan baik-baik saja, mengingat ada Christina yang bersama dengan mereka saat ini. Mendengar itu, entah mengapa pikiran Hiroki tiba-tiba mulai terbuka, di mana dia berpikir bahwa dia adalah pahlawan dari Restoration. Dan mengingat situasi yang terjadi saat ini, dia tidak bisa terus bersantai sambil membuat novel miliknya. Jadi secara diam-diam, Hiroki kemudian bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi. Jadi dia bisa mengalahkan Renji jika mereka sampai bertemu lagi. Sementara itu, di dalam Rodania, Renji saat ini juga sudah terbangun dari pingsannya. Di sekitar Renji ada Lucy dan juga yang lainnya. Dan Renji lalu bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Saat ini Renji masih mengingat tentang pertarungannya melawan Hiroaki.
Akan tetapi entah mengapa ingatannya setelah itu malah menjadi kabur. Mendengar Renji, Lucy lalu menjawab bahwa setelah pertarungan melawan Hiroaki, ada orang aneh yang muncul yang datang dan mengalahkan Renji. Dan sama seperti Renji, ingatan mereka tentang orang itu entah mengapa menjadi sangat tidak jelas juga. Mendengar itu, Renji menjadi semakin bingung dengan situasi saat ini. Akan tetapi, Lucy kemudian mengatakan bahwa menurut Reis orang itu memiliki sihir yang cukuplah kuat, yang mana dengan sihir itu dia bisa menghalangi setiap ingatan mereka. Mengingat sampai saat ini masih ada begitu banyak sihir kuno yang belum diketahui sepenuhnya. Selain itu, setelah Renji kalah, ada monster air yang muncul dan menghentikan armada mereka. Dan menurut perkiraan Lucy dan yang lainnya, itu adalah kekuatan air dari pahlawan Hiroaki, di mana kekuatan semburan air dari ular itu telah memaksa armada Dark Arbor untuk mundur dalam serangan mereka. Memikirkan kekalahannya, Renji kemudian mulai menjadi termenung. Renji adalah orang yang benci kalah, dan obsesinya pada kekuatan telah membuat dia menjadi bersemangat untuk menjadi lebih kuat lagi. Melihat Renji, Lucy tiba-tiba menawarkan untuk berlatih bersamanya. Lucy adalah pemegang pedang hitam milik Lucius sebelumnya, yang mana dengan pedang hitam itu Lucius pernah mengajar Renji hingga tidak berdaya. Dan lalu setelah saling mengejek, Renji dan Lucy akhirnya sepakat untuk melakukan latih tanding. Tujuan Renji adalah untuk menjadi lebih kuat lagi, sementara tujuan Lucy dan anggota Singa Surgawi lain adalah balas dendam kepada orang yang telah membunuh Lucius. Akan tetapi karena ingatan mereka tentang Ryo tiba-tiba menghilang, mereka jadi kesulitan dalam mencari siapa orang yang membunuh pemimpin mereka itu. Kemudian cerita berpindah di dalam kerajaan Galar. Setelah berpisah dengan Celia, Ryo segera pergi menuju kerajaan Galar untuk menemui Aisyah. Sebenarnya Ryo telah memberikan satu topeng Transcendent kepada Aisyah. Akan tetapi nampaknya topeng itu masih belum digunakan, karena menurut Aisyah masih belum terjadi sesuatu yang cukuplah gawat. Dan lalu setelah mereka berdua bertemu, Ryo kemudian mulai menceritakan tentang informasi yang sudah dia dapatkan, di mana Ryo menyuruh Sora untuk bersama Celia, dan juga Celia yang sudah mendapatkan ingatannya kembali. Mendengar itu, Aisyah pun menjadi cukup terkejut. Sementara Ryo lanjut menjelaskan tentang mengapa dia mengirim Sora. Karena dengan adanya Sora di samping Celia, maka keamanan Celia akan lebih terjamin, dan Sora juga akan baik-baik saja selama Celia berada di sampingnya. Selain itu, Ryo juga menyuruh Aisyah untuk menemui Celia setelah ini, karena sebelumnya Celia juga sempat mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Aisyah. Dan supaya tidak terdeteksi oleh Sarah Alma dan Orvia, Ryo kemudian menyuruh Aisyah untuk menggunakan topengnya. Mendengar itu, Aisyah pun langsung setuju, dan dia juga kemudian menceritakan tentang apa yang sudah terjadi di sini, di mana Takahisa dan juga Aki telah datang ke kerajaan ini. Untuk sesaat, Ryo menjadi cukup terkejut. Akan tetapi, Aisyah terus saja melanjutkan ceritanya itu, di mana Takahisa dan Aki datang untuk meminta maaf kepada Miharu dan juga yang lainnya. Dan setelah beberapa pembicaraan, Miharu dan Aki akhirnya berbaikan lagi. Sebenarnya Ryo sempat khawatir dengan Aki, mengingat Aki memiliki kebencian terhadap Amakawa Haruto. Dan perasaan Aki itu kemudian menjadi bercampur aduk setelah dia tahu bahwa Ryo memiliki ingatan Haruto Amakawa. Namun karena ingatan tentang Ryo menghilang, Aki hanya bisa mengingat tentang Haruto Amakawa saja. Sementara untuk Takahisa, Miharu mengatakan bahwa dia saat ini masih mencoba untuk mendekati Miharu. Nampaknya karena ingatan tentang Ryo sudah menghilang, Takahisa menjadi orang yang lebih tenang. Tetapi jika ingatan itu sampai kembali, Aisyah menduga bahwa sifat asli Takahisa akan kembali lagi. Mendengar itu, Ryo setuju dengan pendapat Aisyah. Namun untuk sekarang mereka akan melihat bagaimana Celia akan melihat situasi ini. Dan selama hal itu tidak akan berbahaya, Ryo dan Aisyah memutuskan untuk tetap menunggu sambil mengawasi saja. Kemudian beberapa menit akhirnya sudah berlalu,
Dan seluruh kapal fungsi restoration akhirnya saat ini sudah sampai dengan selamat di kerajaan Galar. Dan karena mereka masih belum mendapatkan izin, hanya beberapa orang saja yang akan pergi untuk menemui raja. Christina, Hiroki, dan kelompok bangsawan akan berunding dengan Raja Francois. Sementara Sora, Sarah, Alma, dan Norbia akan tetap menunggu di dalam ruang tunggu. Pada awalnya Sora sedikit keberatan karena tidak bersama dengan Celia, mengingat Sora adalah gadis yang pemalu. Akan tetapi setelah beberapa pertimbangan, Sora kemudian bersedia untuk menunggu. Sementara itu, Christina dan yang lainnya saat ini memberitahukan tentang kondisi restoration kepada Raja Francois. Dan juga Christina meminta supaya para pengungsi bisa diizinkan untuk tinggal di kerajaan Galar. Mendengar itu, Raja Francois nampak terlihat cukup kaget karena dia tidak pernah mengira bahwa Rodania akan jatuh oleh serangan musuh. Rodania adalah kota berbenteng dan juga memiliki keamanan yang sudah ditingkatkan daripada kerajaan lain. Akan tetapi seorang pahlawan es ternyata bisa menembus pertahanan itu, di mana dengan serangan esnya dia bisa menjatuhkan ratusan pasukan udara dan juga melibas 1000 orang yang berada di atas tanah. Mendengar itu, Raja Francois hanya bisa menghela nafasnya. Dan dia lalu bertanya apakah sebagai pahlawan Hiroki juga bisa menggunakan serangan dengan skala yang sama. Yang lalu ditanggapi Hiroki bahwa sebelumnya di saat Hiroki menggunakan Yamata Orochi dengan sekuat tenaga, dia juga bisa menciptakan serangan dengan tingkat tinggi. Akan tetapi untuk pastinya Hiroki masih belum mengetahuinya, mengingat ular berkepala 8 sebelumnya juga muncul di saat Hiroki masih belum sadarkan diri. Dalam ruangan ini hanya ada Celia yang tahu akan kebenarannya. Akan tetapi Celia tidak bisa mengatakan bahwa Ryo yang melakukan itu, karena hal itu nantinya hanya akan menimbulkan masalah baru. Dan menanggapi perkataan Hiroki sebelumnya, Raja Francois kemudian memutuskan untuk menilai kembali seberapa besar kekuatan pahlawan yang sebenarnya. Sebelumnya, Raja Francois cukup enggan untuk menggunakan kekuatan pahlawan di dalam militer, karena tidak hanya bisa merusak hubungan dengan Satsuki, namun hal itu juga akan mempengaruhi politik militer yang ada di dalam kerajaan. Tetapi karena adanya ancaman dari pahlawan es, Raja Francois akhirnya mulai mempertimbangkan hal itu lagi, mengingat kerajaan Galar bisa saja menjadi target selanjutnya dari pahlawan es. Dan untuk menguji kekuatan pahlawan, mereka semua kemudian memutuskan untuk mengatur jadwal dan tempatnya terlebih dahulu. Karena jika dilakukan di dalam kastil, hal itu nantinya akan menjadi cukup berbahaya. Dan juga pengujian ini akan dilakukan secara rahasia. Dan lalu setelah menetapkan hal ini, Raja Francois selalu bertanya ke Christina tentang apa yang akan dia lakukan untuk restoration di masa depan. Yang lalu hal itu dijawab Christina bahwa mereka saat ini sudah kehilangan Rodania. Jadi karena itulah dia memohon supaya Raja Francois memberikan tempat tinggal untuk kegiatan mereka di masa depan. Baik Christina dan semua orang yang dari restoration mulai menundukkan kepala mereka di hadapan raja. Akan tetapi Raja Francois tidak langsung menjawab permintaan mereka, karena dia masih harus mempertimbangkan mengenai beberapa hal. Mengingat jika dia menerima restoration di wilayahnya, maka perselisihan antara kerajaan Galar dan kerajaan Beltrum tidak akan terelakkan lagi. Tetapi di sisi lain, Christina dan yang lainnya saat ini membuat permintaan dengan putus asa. Bahkan Christina juga menyebutkan bahwa para pengungsi adalah bangsawan yang berpendidikan tinggi, dan mereka akan melayani kerajaan Galar dengan sepenuh hati hingga bisa kembali ke kerajaan Beltrum lagi. Dan lalu setelah selesai membuat pertimbangan, Raja Francois kemudian mengatakan bahwa dia akan mengatur rumah dan memberikan pekerjaan kepada mereka. Akan tetapi dia masih akan tetap berada di posisi penengah saja. Jadi kehidupan orang restoration akan tetap sama saja, atau malah ada kemungkinan mereka akan menerima kondisi yang lebih buruk, seperti para bangsawan yang akan kehilangan martabat mereka. Mendengar itu, Christina hanya bisa menundukkan kepalanya saja.
Sementara Roland tiba-tiba menawarkan diri untuk kembali ke kerajaan Beltram. Jadi dia bisa menyelidiki situasi yang sedang terjadi di sana. Jika menggunakan perjanjian antara Christina dan Duke Arbor sebelumnya, Roland adalah satu-satunya orang yang bisa bergerak bebas. Akan tetapi, mengingat kejadian sebelumnya, Raja Francois hanya bisa membuat wajah yang masam. Namun Roland kemudian menjelaskan lagi bahwa jika dia tetap tinggal di kerajaan Galar, maka hal itu juga akan dianggap sebagai Roland yang keluar dari posisi netralnya. Dan hal itu malah akan jauh lebih merugikan mereka. Jadi karena itulah Roland memutuskan untuk kembali ke kerajaan Beltram. Mendengar itu, Celia awalnya juga ingin ikut dengan ayahnya. Akan tetapi Roland ternyata menolak hal itu karena menurut Roland tugas ini jauh lebih cocok untuk dirinya. Sementara untuk Celia, dia juga harus melakukan sesuatu yang harus dia lakukan sendiri. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Lanjutannya akan kita bahas di video selanjutnya. Like jika kalian suka, subscribe untuk mendukung. Gue admin Kaktus IDN dan sampai jumpa di video selanjutnya.